Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi. Assalamualaikum. Terima kasih sekali Ustaz Muntaha. Itu sangat luar biasa itu. Saya mencoba memberikan bagian saya dengan sebisa saya, insya Allah. So, nama saya Muhammad Fariza dan saya memang sewaktu sudah kerja di AI dan saya mungkin pengen memberikan sedikit insight kenapa AI itu bisa salah seperti ini. AI itu yang sekarang paling terkenal itu bisa dibilang itu namanya itu large language model, di mana salah satu model ini adalah salah satu model yang ditrain atau dilatih dengan berbagai macam information dari internet, dari blog-blog, dari situs macam-macam. Nah, tapi karena data sumbernya itu dari mana-mana, itulah yang bikin bermasalah. Di mana sebenarnya mungkin di dalam training datanya itu ada ilmu-ilmu fikih, tapi karena majoritinya itu dari berbagai sumber, jadi akhirnya secara statistically si AI-nya itu akan berpikir merujuk kepada majority. Nah, ini sebenarnya yang bikin masalah. Di sini itu LLM itu kita mungkin kalau bisa melihat gitu ya, kita searching Google atau apa, kita itu biasanya diberikan rujukan-rujukan website yang mungkin sering dikunjungi sama orang-orang. Dan karena sering dikunjungi orang-orang ini, maka jumlah data yang diambil sama AI ini juga makin semakin banyak. Jadi ada loopingnya seperti itu. Nah, seperti yang katakan Ustaz Muntaha, yang untuk yang ini itu AI itu dia itu tidak bisa distinguish di mana eh, apa yang sebenarnya itu authoritative, yang benar-benar betul, apa sesuatu yang majority karena di dalamnya AI itu sebenarnya model matematika, di mana itu hanya probabilistic model. Dia itu hanya input token, setelah ini jawabannya apa, setelah ini jawabannya apa. Dan karena itu eh, pada dasarnya LM yang tidak diberi apa-apa akan memberikan jawaban-jawaban yang salah atau umumnya dikatakan itu halusinasi. Nah, ini AI yang tahun kemarin. Nah, zaman sekarang itu ada AI baru, namanya itu Agentic AI. Di Agentic AI ini perbedaannya apa? Dia itu nggak hanya data-data yang sudah dilatih, misalnya dari 3 tahun yang lalu, tapi dia itu punya kemampuan untuk mencari informasinya sendiri. Jadi AI-nya itu dia bisa mencari ke Google dan dia mencari informasi yang terkini. Nah, ini sesuatu yang agentic AI yang termasuk riset saya. Misalnya kalau misalnya nanya ChatGPT nih, tolong berikan tayamum. Ya kalau misalnya seandainya melihat di sebelah kanan ini terus melihat source-source-nya ini, nah ini contoh agentic AI di mana dia itu bisa memberikan sumber-sumber yang latest, yang paling baru. Tapi kalau misalnya lihat sini, nah lihat ini, oh ini dari QRNQA, Suna dan Com, dan di sini kita sebenarnya jadi ada masalah yang baru lagi, di mana jawabannya itu dari agentic AI ini sebenarnya jawabannya itu dari jawaban-jawaban yang paling populer. Sebagai contoh, yang dari Islam QA ini, kalau saya dengar dari Ustaz Muntaha, ini ternyata lebih predominan ke Salafi, di mana Salafi itu mungkin tidak ada mazhab. Dia itu lebih mengikuti mengambil semua sumber gitu. Untuk orang yang terpelajar, orang itu bisa mengetahui bahwa oh kok jawaban AI-nya itu kayak gini. Nah, masalahnya itu untuk orang-orang yang hanya mencoba menggunakan AI untuk mencari jawabannya. Sebagai contoh, ibu saya atau bapak ibu saya mencoba AI, dia itu akan mendapatkan jawaban dan kadang-kadang itu tidak berpikir lagi ini sebenarnya jumlah jawabannya itu dari mana. Dia mungkin selusuri gitu. Oh, ini ternyata dari situs ini dari apa. Tapi untuk ke dalamnya lagi, itu mungkin masih kurang. Nah, di sini bisa dibilang salah satu permasalahan yang bisa yang kami ingin membuat aware orang-orang sekarang itu. Dan menurut research review kita juga yang sudah kita lakukan, ternyata betul di mana eh, SEO itu Search Engine Optimization namanya itu eh, eh, jawaban-jawaban yang diberikan oleh AI atau search engine itu kadang-kadang itu sangat bias gitu. Nah, di sini itu kita melihat AI itu jadi melihat yang lebih bias itu yang mana yang bisa dilihat oleh internet, bukan yang benar-benar Islamic Authority. Nah, ini yang sebenarnya bahaya. Jadi pada akhirnya kita bisa melihat realitas gitu, di mana AI itu dia memberikan uh, jawaban tapi tidak ada chain of narration, tidak ada mungkin dia tahu apa mazhab itu apa, tapi dia tidak bisa mengerti eh, bagaimana bagaimana jawaban ini didapatkan gitu, dan tidak ada accountability. Mungkin kita aja bisa coba misalnya sue OpenAI, si pembuat ChatGPT untuk memberikan jawaban ini. Tapi seperti yang saya dengar dari presenter sebelumnya, untuk di Malaysia misalnya, kalau bisa memberikan fatwa,
Terus kalau misalnya dihukum paling besar itu 4.000 ringgit. 4.000 ringgit itu nggak bukan apa-apa bagi company besar. Jadi ini sesuatu yang harus kita pahami lah. Di mana ketika AI itu memberikan jawaban fatwa, itu tuh hanya seperti probabilistic model gitu. Di mana kelancaran atau mungkin jawaban itu sangat terlihat sangat-sangat eh, meyakinkan, tapi itu bukan knowledge gitu. Dan mereka berikan itu kebanyakan itu dari majority, dari kebanyakan majority, bukan kebetulan. Dan eh, yang paling orang-orang terjebak itu kegampangan. Jadi eh, orang-orang itu melihat jawabannya itu seperti sesuatu yang mudah diakses, tapi sebenarnya apakah jawaban itu betul atau tidak itu sesuatu yang harus dipahami gitu. Jadi going back to what Ustaz Mumtaz mentioned, apa yang mufti yang beneran yang sudah diberikan itu dan AI sistem yang sekarang kita ada sekarang itu sangat berbeda dan kita itu harus pahami bahwa AI yang sistem yang sekarang itu tidak bisa mengganti mufti yang sebetulnya di mana tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada metodologi, tidak ada sertifikasi seperti itu dan ini adalah sesuatu yang sangat bahaya dan kita harus pahami. Jadi rekomendasinya apa? Paling pertama bagi semua kita ahli AI atau tidak AI kita harus ada pengetahuan sedikit lah tentang kenapa bagaimana AI itu bekerja dan bagaimana cara menggunakan AI. Dari pembicara-pembicara sebelumnya dari pagi sampai sekarang banyak sekali kita setuju bahwa AI itu bagus untuk mengambil informasi. Tapi kita sebagai manusia itu harus mengerti itu hanya alat untuk mengambil informasi dan kita sebagai manusia itu harus punya kewajiban untuk menelaah, untuk memikirkan apakah jawaban ini betul atau tidak. Nah, itu intinya lah. Jadi konklusinya, eh, setelah kita sudah memberikan sebagai contoh gitu, bahwa contoh tayamum merupakan sesuatu yang sangat basic ya dalam Islam. Itu sudah benar-benar dokumentasi. Tapi ternyata setelah dicoba melalui AI yang sekarang, mereka masih salah. Jadi that's the problem that we want to solve here. Dan saya sudah mencoba sebaik mungkin menjelaskan kenapa ini bisa begitu karena training data itu bias dan karena AI sistem yang sekarang itu dia lebih memberikan jawaban yang lebih sering dicari. Jadi eh, pada akhirnya kita tidak bisa memberikan eh, jawaban bahwa kita tidak encourage atau tidak setuju bahwa AI itu bisa menggantikan mufti karena mufti itu luar biasa seperti yang Ustaz Muntah sudah berikan, banyak sekali kualifikasi yang harus diberikan. Apakah kualifikasi itu menurut Malaysia, Arab, Indonesia itu sebenarnya ada kualifikasi dari AI yang sekarang itu belum bisa memenuhi itu. Oke, eh, sekian dari kami. Mohon maaf kepanjangan sedikit, tapi semoga berguna dan dapat diterima dengan baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the interesting of presentation from Dr. Muntaha and Muhammad Fareza Al-Ghifari. And now we are in the question and answer session. I will give the participants the opportunity to ask question related to the material that has been presented. Any question? You can raise your hand, or can chat on this room. Maybe nothing.